Oke, baik. Di video kali ini kita akan membangun database yang baru, yaitu database sistem informasi apotik beserta dengan tabel-tabelnya. Sebelumnya kita akan membuat database-nya. Kita ketik di sini create spasi database spasi db apotik, titik koma lalu enter. Query oke, artinya database apotik berhasil dibuat. Sekarang kita akan membuat tabelnya. Kita ketik di sini use spasi db apotik, titik koma lalu enter. Database change di sini artinya database yang akan kita buat, yaitu database apotik. Oke, kita akan membuat tabel yang pertama, yaitu tabel apotik. Kita ketik di sini create spasi tabel spasi apotik, lalu buka kurung, lalu enter. Kita akan masukkan nama atribut yang pertama, yaitu kode apotik, dengan tipe datanya integer, jumlah karakternya ada 11, tutup kurung, merupakan primary key, dan auto increment, koma, lalu enter. Setelah itu ada nama apotik, dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada nama pemilik, dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada alamat, dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada telepon, dengan tipe data teks, koma, enter. Setelah itu ada email, dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada bank, dengan tipe datanya teks, koma, enter. Ada norek, dengan tipe datanya teks, koma, enter. Setelah itu ada nasabah. Karena ini sudah yang terakhir, jadi jangan lupa tipe datanya teks. Ini sudah yang terakhir, jadi jangan lupa untuk tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query oke, artinya tabel apotik berhasil dibuat. Sekarang kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel karyawan. Kita ketik di sini create spasi tabel spasi karyawan, lalu buka kurung, lalu enter. Kita masukkan nama atribut yang pertama, yaitu kode karyawan, dengan tipe datanya integer, jumlah karakternya ada 11, tutup kurung, termasuk dalam primary key, dan auto increment, koma, lalu enter. Setelah itu ada nama karyawan, dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada alamat, dengan tipe datanya teks, koma, enter. Setelah itu ada telepon, dengan tipe datanya teks, koma, enter. Setelah itu ada email, dengan tipe datanya teks, koma, enter. Setelah itu ada password, dengan tipe datanya varchar, jumlah karakternya ada 6, tutup kurung, koma, lalu enter. Setelah itu ada tanggal lahir, dengan tipe datanya date, koma, lalu enter. Setelah itu ada tempat lahir, dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada jenis kelamin, dengan tipe datanya char, jumlah karakternya ada 1, tutup kurung, koma, lalu enter. Setelah itu ada posisi, dengan tipe datanya char, jumlah karakternya 1, tutup kurung, karena ini sudah yang terakhir, jadi jangan lupa untuk tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query oke, artinya tabel karyawan berhasil dibuat. Sekarang kita akan membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel konsumen.
Kita ketik di sini create spasi tabel spasi konsumen. Lalu buka kurung, lalu enter. Oke, kita akan masukkan nama atribut yang pertama, yaitu kode konsumen. Dengan tipe datanya integer, jumlah karakternya 11, tutup kurung, termasuk dalam primary key, dan auto increment. Koma, lalu enter. Setelah itu ada nama konsumen. Dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada alamat. Dengan tipe datanya teks, koma, lalu enter. Setelah itu ada telepon. Dengan tipe datanya teks, koma, enter. Setelah itu ada jenis kelamin. Dengan tipe datanya char, jumlah karakternya 1, kurung, koma, lalu enter. Setelah itu ada email. Dengan tipe datanya teks, koma, enter. Setelah itu ada password. Dengan tipe datanya varchar. Jumlah karakternya ada 6, tutup kurung, koma, lalu enter. Setelah itu ada kode pos. Dengan tipe datanya varchar. Jumlah karakternya ada 6. Karena ini sudah yang terakhir, jadi jangan lupa untuk tutup kurung lagi, titik koma, lalu enter. Query oke, artinya tabel konsumen berhasil dibuat.